رسول الله وعلى آله وصحبه وله. آه، أهلا مرحبا، أرحب بكم جميعا بكل ود واحترام وبعميق الشكر والمحبة. آه، yang paling utama mungkin bagian daripada tawasul bil haq atau tawasul sabr. Kami mewasiatkan kepada diri kami dan para teman-teman semua di sini untuk mengikhlaskan niat dalam belajar, karena ia adalah salah satu cara untuk mempermudah kita meraih ilmu yang paling bermanfaat. Kemudian jangan bosan-bosan untuk terus meminta ilmu yang bermanfaat dengan cara Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Hal demikian akan membantu untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, karena ilmu pada dasarnya ada yang nafi', ada yang tidak nafi'. Maka kita berharap untuk menjadi orang yang mendapatkan ilmu nafi'. Kemudian manfaatkan waktu. Di waktu-waktu semacam ini banyak waktu kita terbuang sia-sia untuk sosial media. Godaan berupa nikah tapi kita belum mampu. Godaan untuk yang lainnya kadang-kadang juga mengganggu. Maka sawarif semacam ini, yakni gangguan-gangguan semacam ini, maka hilangkan ini dengan menyibukkan dengan hal yang bermanfaat. Isi dengan bermanfaat. Berbanyak kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits tasyani kullu wa takina nafsuka turfatain. Perkataan-perkataan demikian, karena ini yang membantu kita untuk bisa terus memberikan taufik dari Allah Ta'ala. Dan penuntut ilmu min da'bis salihin, di antara kebiasaan orang-orang saleh qiyamul lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Antum tulab, berbeda dengan orang awam. Qiyamul lail seumpamanya adalah sebelum tidur, yakni, dan afdalnya adalah ketika bangun sebelum subuh. Sebagaimana para sahabat, mereka paling telat bangun subuh adalah azan pertama, yakni sejam kurang lebih daripada sebelum azan fajar shadiq. Yang demikian diriwayatkan daripada Bilal, ketika Bilal diperintahkan untuk membangunkan yuqidha na'imakum wa yurji'a qa'imakum, suruh bangun yang telat bangun dan suruh pulang yang sudah berjam-jam salat malam. Yani paling telat berarti bangun sahabat tuh sejam sebelum subuh, kan? Itu di antara tanda kita mendapatkan keberkahan, ya. Sehingga di zaman-zaman ini sibukkan dengan yang bermanfaat, sebab ia seperti emas waktu ini yang lebih berharga bahkan dari emas, yang sekiranya kita membiarkan begitu saja berarti kita membuang-buang emas, ya. Dan yang terakhir adalah bermulazamah terus-terus kepada guru. Jangan pernah tinggal mulazamah kepada guru. Terus cari faedah banyak-banyaknya. Faedah bukan hanya di ruangan ini saja, tapi di luar sana banyak faedah-faedah lain. Bisa kita raih setiap saat. Layaknya kita memungut, ya, memungut, karena pada dasarnya innamal ilmu bijtima'i nuqat. Semuanya ilmu itu seperti tumpukan-tumpukan nuqat, yani tumpukan-tumpukan tetesan air, gitu kan? Itulah sebagaimana dahulu Abu Hanifah ditanya, bagaimana kaifa hasalta hadza? Bagaimana cara mendapatkan demikian? Kata beliau adalah bimas'alah wa mas'alatain wal haditsain. Satu hari itu satu masalah, dua masalah. Satu hari satu dua hadis. Itu dihafalkan. Dan harus punya target, yani. Antum planningnya apa? Target besar-besar. Pasang cita-cita setinggi langit menjulang. Kalau kita jatuh, kita akan jatuh di bawah tebaran bintang. Dengan begitu kita harus punya target. Setelah hatam 30 juz, setelah itu apa? What's next? Karena orang-orang besar itu tumbuh daripada what's next-nya mereka. Mereka nggak berhenti terhadap satu, sudah pencapaian, udahlah puas dengan keadaan. Enggak. Terus apa lagi begitu. Sampai akhirnya adalah tujuan akhir kita adalah surganya Allah, surga firdausnya Allah. Nah, itu tujuan akhir kita. Ikhlaskan terus-terus dalam menuntut ilmu ini, bahwa kita berada di sini adalah ibadah, sehingga Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah mengetahui siapa yang pantas mendapatkan ilmu ini. Maka semoga Allah karuniakan ilmu kita ilmu bermanfaat, karena boleh jadi Allah terkadang memberikan ilmu kepada seorang, menjadikan justru dia jauh darinya. Bukankah Abu Jahal setiap kali firman Allah turun kepadanya, firman Allah turun kepada Rasulullah SAW, Abu Jahal tahu, artinya tahu di ilmunya, subhanallah, tapi tidak menjadikan dia dekat kepada Allah. Boleh jadi ilmu semakin mendekatkan kita kepada Allah, boleh jadi ilmu semakin menjauhkan kita kepada Allah. Maka mintalah ilmu nafi', sebab syarat daripada ilmu nafi' adalah beriman dan beramal soleh. Diikutkan setiap kali bertambahnya ilmu, maka diikuti dengan bertambahnya amal soleh. Sebagaimana kata Sufyan
Tustari, yani Sahla Tustari, kata beliau, syukur ilmi bil amal wa syukur amali bi ziyadatil ilm. Bersyukur atas ilmu adalah dengan mengamalkannya, dan bersyukur atas amalan adalah dengan menambah ilmu lagi. Terus-terusan akhirnya bersyukur. Jadi syukur yang menjadi syukur yang terus berkelipatan dan tidak terbatas lagi pada akhirnya. Dan selama di sini juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terdistraksi dengan hal-hal yang luar di dunia ini, luar. Karena umumnya yang menjadikan kita kurang produktif adalah terlalu kesibukan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ibn Rajab bahwa yang menyebabkan seorang itu terlalaikan atau terhindar daripada kebaikan-kebaikan yang banyak adalah karena banyak fudul, yani fudul kalam, fudul manam, fudul nazar, yani banyak melihat, banyak mendengar, terlalu banyak. Kita sekarang hidup di zaman di mana semua hal itu berkesinambungan, banyak muncul, banyak hal-hal yang nggak perlu dilihat tapi kita lihat, banyak barang yang nggak perlu kita lihat kita dengar. Nah, penuntut ilmu harus membersihkan semacam ini. Dia nggak perlu tahu tentang update apa yang lagi update sekarang, nggak perlu tahu hal demikian. Fokus dia menuntut saja. Dia nggak perlu tahu apa yang harusnya nggak dilihat dia, nggak perlu tahu, nggak harus dilihat. Karena yang menyebabkan sekarang adalah menjadi penyakit fudul, ya, fudul. Dan ini akan mematikan hati. Tentu ketika seperti layaknya corong, ketika diisi dengan hal-hal semua diisi, bagaimana mampu dia menuangkan hal yang jernih dari corongnya. Kalau dia memasukkan semua dalam pikirannya, masukkan semua dalam penglihatannya, masukkan semua dalam pendengarannya, maka yang dikeluarkan nantinya akan tidak bermanfaat. Begitu pula orang-orang yang hanya memfilter dengan hal-hal yang baik saja, yang dikeluarkan adalah cairan bening yang lebih bening daripada air di ujung daripada danau. Maka kita berharap akhirnya semua kita diberikan taufik oleh Allah. Mintalah taufik terus-terusan. Boleh jadi ada orang waktunya sedikit, tapi Allah berikan keberkahan pada waktunya. Sebab keberkahan pada setiap yang Allah ciptakan itulah suatu hal yang mutlak. Bukankah sendiri Allah mengatakan wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah ciptakan, Allah juga yang menentukan. Maka ketika Allah memberi keberkahan kepada suatu waktu, maka waktu tersebut akan terasa lapang. Allah berikan kepada suatu insan, dia akan menjadi berkah sebagaimana Nabi Isa, wa ya'lin mubarakan aina ma kunt. Allah berikan keberkahan suatu tempat, maka tempat tersebut akan menjadi luas meskipun sempit. Maka kita berharap kita mendapatkan keberkahan. Cara mendapatkan keberkahan tidak lain bukan adalah dengan takwa. Karena semakin kita bertakwa, maka semakin dipermudah untuk jalannya. Sebagaimana kata Ibn Rajab, jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha wa jazaa'ul hasanah as-hasanatu ba'daha. Balasan atas kebaikan seorang hamba adalah dibuatnya dia bermudah untuk melakukan amalan-amalan lainnya. Dan balasan dari perbuatan dosa seorang hamba adalah dipermudahnya dia untuk dosa-dosa lainnya. Jadi kalau ternyata dosa kita sudah sampai segini, berarti sebelum dosa itu jadi hukuman atas dosa ini. Hukuman lagi atas dosa ini, terus dihukum. Nah, sebaliknya kalau kita dipermudah untuk melakukan amalan, maka umumnya itu adalah kemudahan yang Allah berikan atas diterimanya, indikatornya diterimanya amal-amalan kita sebelumnya. Maka berharaplah agar Allah beri kita taufik, dan semoga sedikit manfaat, dikarenakan nasihat apabila terlalu banyak juga dia seperti bumbu, ya. Apabila terlalu banyak maka umumnya akan lebih tidak tepat. Oleh karenanya Rasulullah SAW yatakhawwalana bil mau'izah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau itu tidak sering-sering memberikan nasihat kepada sahabat, ya. Maka semoga ini menjadi obat bagi kita semua yang sesuai dengan kadar, sesuai dengan kecukupannya. Semoga beri taufik. Semua kita butuh doa satu dengan yang lainnya. Berdoalah kepada Allah. Saya pun minta doa dari antum semua, dan saya akan doakan antum semua juga. Semoga saling mendoakan, ini bagian daripada kebaikan yang ada akan pada diri kita semua. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Mungkin sedikit ini karena ilmu kami yang terbatas, juga antum a'lamu mini ilman, dan yang terpenting adalah terus jaga niat. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.